Halo, shalom semuanya, sahabat dan penggemar dari YouTube channel Hidup untuk Bersaksi. Kali ini saya Hannah Hudson mendapatkan kehormatan dan kesempatan untuk mengisi ruang kesaksian dari channel ini. Karena saya jauh ya dari Amerika, tapi ternyata lewat sosial media bisa menjadi dekat, apalagi lewat WhatsApp begitu saudara-saudara. Oleh karena itu semoga teman-teman bisa sabar untuk dengar cerita saya, karena cerita saya, hidup saya ini boleh dikatakan tuh cerita panjang yang bisa dijadikan film saudara-saudara. Tapi saya akan mau persingkat aja saudara-saudara ya. Mungkin satu saat saya akan bikin ruang kesaksian yang panjang sekali saudara-saudara. Oke, baiklah. Saya ini dibesarkan dari keluarga Batak. Bapak saya dari Medan, Boru Purba, Horas, yang orang Batak. Dan juga mama kandung saya itu sebenarnya adalah dari keturunan Sunan Gunung Jati. Karena nenek saya berasal daripada keturunan Sunan Gunung Jati. Saudara tahu kan, Sunan Gunung Jati adalah salah satu nabi yang membawa Muslim ke Indonesia. Dan ternyata nenek saya mengatakan bahwa Sunan Gunung Jati itu adalah sebenarnya salah satu dari keturunan Muhammad. Oke, so nggak heran ya kalau keturunannya akhirnya menjadi Nabi Tuhan juga, Nabi Tuhan yang benar gitu ya. Ternyata ada titisan darah itu loh, darah kenabian itu loh saudara-saudara, praise God. Sekarang kita melayani Tuhan buat Yesus, amin. So saya itu bertobatnya itu pada waktu mungkin kelas 2 SMA, saudara, tahun 94. Nah, latar belakang keluarga saya ini, saya ketika bapak dan mama saya ketika saya berusia 2 tahun, 2,5 tahun, bapak saya punya adik sekitar 6 bulan, saya punya kakak sekitar 3,5 tahun, saya berusia 2,5 tahun. Bapak mengambil kita semua dari mama gitu ya, dibawa kabur sama bapak gitu. Nah, sejak saat itu saudara-saudara, hidup saya tidak pernah sama lagi. Saya dibesarkan oleh ibu yang kedua dari Simamora, Boru Batak ya, dari Medan. Nah, saya dibesarkan di keluarga yang sangat Batak, yang strength, dari gereja HKBP. Jadi waktu kecil gereja saya itu adalah di gereja HKBP. Nah, walaupun saya dari kecil dibesarkan oleh keluarga Kristen, saya tidak mengerti konsep tentang Tuhan. Saya tidak mengerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang hidup, kalau dia itu nyata. Saya berpikir pada waktu itu Yesus itu adalah sebuah cerita dongeng yang harus kita dengarkan setiap minggu di gereja. Nah, pada waktu kecil pun, waktu saya pergi ke gereja, kami dan adik-adik saya, kakak saya, kami boleh dikata terkenal anak yang nakal. Di lingkungan kami di Jatinegara boleh dikatakan tuh kami mendapatkan label anak si Purba itu kayak gangstinya di lingkungan saya, saudara-saudara. Kami memang nakal sekali pada waktu itu karena orang tua kami selalu sibuk bekerja, sehingga kami tinggal di rumah. Kami jarang mendapatkan pendidikan yang baik atau mendapatkan tentang parenting gitu ya, apa itu yang baik dan benar begitu. Jadi pada dasarnya kita bangun, pergi ke sekolah, bekerja, balik lagi pulang ke rumah, tidur. Jadi seperti itu aja saudara-saudara. Jadi saya boleh katakan hidup saya tidak normal pada waktu kecil. Nah, pada waktu kecil tugas saya itu adalah membantu orang tua di kios. Karena usaha orang tua saya waktu itu membuka kios di terminal bis di Binjai. Nah, saya dibesarkan di lingkungan terminal itu karena tugas saya sebagai anak yang paling dipercaya dan dalam hal keuangan di kios, sehingga kakak saya di rumah, adik-adik semua di rumah, tapi saya yang di kios. Jadi saya boleh dikata menjadi tulang punggung untuk keluarga saya. Dari usia masih SD saya sudah berjualan di kios, saya sudah tahu bisa membaca surat kabar, saya sudah membaca novel, saya sudah membaca, ya pokoknya saya berkembang lebih matang daripada anak-anak seusia saya pada waktu itu saudara-saudara. Baik pola pikir saya. Tapi ada satu hal, karena saya dibesarkan oleh keluarga yang dari broken home, jadi bapak saya pada waktu itu boleh dikata belum menjadi bapak yang menjadi teladan, yang semestinya Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki begitu. Jadi bapak jarang ada di rumah, suka main judi dan ya begitulah saudara-saudara.
boleh saya katakan broken home. Dan juga mama saya, karena dia juga istri kedua, entah ya saudara tahu sendiri bagaimana rasanya menjadi istri kedua gitu kan. Dan juga belum kenal Tuhan, suami juga tidak bertanggung jawab, tidak mencukupkan. Saya dulu sering mendapatkan pendengaran saya bahwa orang tua saya itu, bapak saya itu tidak mencukupi kebutuhan keluarga kami atau mama saya. Jadi bapak mencari makan untuk dirinya saja, untuk keperluannya saja, untuk dijudikan dan sebagainya. Jadi kita hidup dalam keluarga yang boleh dikata ada waktunya kami naik, ada waktunya kami turun. Cuma waktu kecil saya tuh sering mendapatkan siksaan karena sebagai imbas daripada penderitaan daripada mama saya. Saya dibesarkan oleh mama tiri. Jadi mama itu sebagai perempuan yang harus memikul berapa orang anak ya? 5 orang anak begitu. Bebannya berat karena dia harus cari makan, dia harus mengurus anak-anak, dia harus pergi ke kios gitu ya. Dulu saya nggak ngerti sebagai anak-anak. Tapi sekarang sebagai orang tua yang punya anak 4, saya mengerti dan saya bersimpati dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada mama tiri saya dalam menghadapi rumah tangganya begitu ya. Nah, dulu kan kita waktu kecil naif, jadi kita nganggapnya ibu tiri itu jahat, ibu tiri itu kejam, tapi kita sendiri sebagai anak-anak nggak ngerti penderitaannya sebagai istri, atau penderitaan sebagai ibu tiri, atau penderitaan sebagai istri yang tidak ditanggung jawabin oleh suami, malah banting tulang sendiri gitu loh saudara-saudara. Nah, jadi kalau mama saya itu marahnya tuh luar biasa. Mereka pemarah, apalagi bapak saya tua, kalau marah orang Batak tahu sendiri kan meledak-ledak. Jadi kita tuh sebagai anak tumbuh dibesarkan dalam keluarga yang broken home, sering melihat orang tua berantem, sering mendengarkan orang tua berantem, dan hal yang paling takut saya ngerikan dan takutkan sebagai anak kecil adalah ketika saya mendengar orang tua saya berteriak tengah-tengah malam, gedor-gedor pintu, berantem gitu loh saudara. Wah, itu memberikan saya suatu trauma yang luar biasa. Ketakutan mencekam gitu ya, dengar suara juga nggak suka gitu. Dan juga yang kedua yang membuat karakter saya, kepribadian saya hancur-hancuran begitu saudara-saudara, identitas saya sebagai anak hancur-hancuran, yaitu karena saya juga akhirnya mendapat sering siksaan. Jadi kita sering dipukul sama bapak, kita sering dipukul pakai tali pinggang waktu itu saudara-saudara. Dan juga saya sering dipukul, dijewer, dicubit, dibanting gitu ya. Jadi waktu kecil saya menjadi anak yang bertumbuh dengan tidak wajar. Saya menjadi anak yang depresi. Saya menjadi anak yang suicidal. Waktu saya masih SD, saya tuh udah sering mau bunuh diri. Sampai SMP, saya bahkan punya ide yang banyak sekali saudara-saudara, bagaimana caranya menghabisi nyawa saja saya. Dan saya itu memiliki ketakutan yang luar biasa kepada orang tua saya. Saking takutnya, jadi saya tunduk saja apa yang mereka bilang. Jadi kalau seandainya pada waktu itu mereka bilang, kamu terjun ke sumur, mungkin saya terjun saudara-saudara. Karena itu saya saking ketakutannya. Dan yang membuat pribadi saya hancur itu juga karena pada waktu orang tua saya marah, mama saya marah, dia selalu mengatakan, kamu itu buruk, wajah kamu tua, wajah kamu jelek, kamu bau, kamu jadi pelacur aja. Wah, kata-katanya pada waktu mengucapkan itu saudara, dalam keadaan marah, itu kan waktu didengar itu sangat mengintimidasi, sangat tidak enak. Dan saya sering sekali mendengarkan hari demi hari kata-kata seperti ini saudara. Sampai akhirnya itu yang saya terima. Saya menerima identitas yang palsu. Saya adalah anak yang buruk, anak yang jelek, anak yang miskin. Karena saya pikir saya ini adalah keluarga yang paling miskin. Padahal boleh dikata kami pada waktu itu tidak miskin-miskin sekali. Kami masih ada usaha, masih ada cari uang. Bapak pada waktu itu masih distribusi koran gitu ya. Tapi lama-lama ekonomi keluarga akhirnya makin turun. Nah, sekalipun dalam keadaan yang seperti itu, saya menjadi orang yang sangat pemalu, tidak pede saudara-saudara. Nah, ketidakpedean itu membunuh saya. Sampai saya tuh seringkali mau bunuh diri sampai tidak terhitung. Sangat kreatif saudara-saudara. Mungkin saya tidak perlu sebutkan di sini bagaimana cara saya ingin membunuh diri saya.
sebab saya tidak ingin menginspirasi saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, saya sampai nggak bisa menghitung berapa kali saya mau menghabisi nyawa saya. Di dalam pikiran saya ini adalah, saya adalah anak yang paling buruk, tidak punya masa depan, anak yang paling menderita, hidup saya ini tidak ada masa depannya, hidup saya ini bakal menderita seumur hidup. Saya tidak sanggup dengan penderitaan saya, saudara-saudara. Dan di keluarga Batak, kita tidak dibesarkan dengan keluarga yang normal. Jadi karena ibu sibuk cari uang, kita tidak ada yang namanya hubungan antara orang tua, duduk komunikasi dengan baik atau benar. Kita tidak mendapatkan pengajaran-pengajaran Alkitab atau didikan yang benar dari orang tua yang seyogianya gitu ya, spend time, duduk bersama, makan bersama, dan cerita-cerita. Kita tidak ada yang seperti itu. Keluarga kita sangat strict. Bahkan saya nggak bisa menjawab pertanyaan orang tua saya dengan normal. Kalau bapak nanya saya, kamu yang bikin ya? Saya jawabnya bukan iya atau tidak, tapi kalau jawabannya enggak, saya bilangnya iya enggak. Bapak saya sering dengar kalau saya jawabnya gitu suka tersimpul senyum gitu ya, saking dia, walaupun dia marah gitu. Cuma karena jawaban saya kok kayaknya bego banget gitu ya jawabannya gitu loh. Tapi begitulah saudara, saya tidak punya kosakata yang baik. Saya tidak tahu bagaimana berkata-kata dengan normal. Saya tidak punya kepedean atau kepercayaan diri untuk berbicara apa adanya atau normal gitu ya. Karena yang saya hidup di terminal, karena tugas saya membantu orang tua di terminal, jadi hidup saya itu kata-kata yang masuk adalah kata-kata kutuk. Saya mendengarkan apa kata preman-preman di sekitar saya gitu loh. Itulah yang saya dengar, kata kutuk, kata amarah, atau kata-kata kotor, atau kata-kata yang negatif. Jadi itu yang masuk. Kita sebagai anak ini kalau seperti kertas putih. Jadi apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat, itu membentuk kepribadian kita, itu membentuk hati kita, itu membentuk karakter kita, saudara-saudara. Jadi saya dibesarkan di lingkungan yang rough atau yang kasar gitu ya, sehingga membentuk pribadi saya yang kasar atau hancur-hancur. Saya tidak pede, dan ketidakpedean saya itulah yang membunuh saya, dan yang hampir membunuh saya, saudara-saudara. Kalau saya ngeliat teman nih, dari waktu saya masih ingat waktu SMP, ketemu teman nih lagi jalan kaki di depan gitu ya, dari jauh saya udah ngeliat, oh itu si Anu gitu loh. Saya udah sembunyi di balik pohon, saya sembunyi di balik kios, saya nggak mau berpapasan dan ngeliat orang. Saya nggak bisa ngeliat mata orang, saudara-saudara. Saya nggak bisa ngomong sama orang dengan tatap pandang mata gitu ya. Dan juga pada waktu kecil karena ada preman-preman ya, sering kadang-kadang menghadapi orang-orang yang tidak berbuat senonoh begitu, saudara-saudara. Nah, setelah itu doa saya pada waktu itu, saya pernah punya keinginan saking saya nakalnya, suka berantem. Jadi saudara, maunya tuh berantem, mukulin tetangga atau mencuri rambutannya, mangganya, pokoknya kita liar banget deh, saudara-saudara. Karena kita, orang tua kita sibuk, kita di rumah, kita menjadi anak-anak yang tumbuh liar tanpa perhatian, pengajaran, atau kasih sayang orang tua. Waktu itu, saya nggak ngerti apa yang namanya kasih. Saya nggak ngerti apa yang namanya kasih orang tua, atau kasih bapak, atau kasih anak. Saya nggak ngerti kata-kata kasih itu, saudara-saudara. Kasih itu vakum dalam hidup saya. Kasih tidak pernah saya dengarkan, saudara-saudara. Nah, pada waktu itu, saya ingin mencari jalan hidup saya, yaitu satu-satunya saya pikir untuk menyelamatkan saya adalah saya keluar dari orang tua saya. Kerjaan saya pada waktu itu pokoknya mau kabur. Saya pernah kabur dari rumah 1 hari, saudara-saudara. Saya pernah mau menyerahkan diri karena udah perjalanan jauh, saya nggak tahu mau pulang kemana. Karena pada waktu itu saya mengikuti kereta api, jadi saya jalan dari rel kereta api. Nah, sampai di saat itu, saudara, saya hampir menyerahkan diri. Saya sudah sore hari. Karena saya ketakutannya dimarahin sama mama, keluar kamu dari rumah ini, begitu ya. Jadi tanpa pikir panjang, saya tiba-tiba kayak semacam saya kabur aja begitu, saudara, lari dari rumah. Saya jalan pakai kereta api. Untungnya nggak ada kereta api yang lewat, saudara-saudara, dan di bawahnya sungai. Aduh, Tuhan tuh luar biasa. Walaupun kita dalam keadaan tersesat seperti itu, Tuhan itu selalu ada menjaga kita. Saya itu benar-benar merasakan itu, saudara-saudara. Walaupun saya nggak ngerti tentang Tuhan. Nah, pada waktu itu saya masih ingat, saya lebih baik menyerahkan diri saya untuk diangkat menjadi anak, atau menjadi babu, atau menjadi pembantu di rumah orang daripada pulang ke rumah, gitu ya, saudara-saudara.
Nah, cuma saya tiba-tiba saya ingat, sebelum saya ngetok pintu rumah orang, saya ingat karena mama dulu bilang, kamu tuh jadi pelacur aja, kamu cocoknya jadi pelacur suatu saat jadi besar, kalau kamu besar, dan macam-macam. Kalau dia mama saya marah suka bilangnya begitu, saudara-saudara. Nah, karena itu tiba-tiba kata-kata itulah yang saya ingat. Wah, kata mama saya ini akan jadi pelacur. Saya kan nggak mengerti kadar daripada kata-kata itu sebesar apa impactnya negatifnya, saudara-saudara. Saya pikir yang namanya pelacur itu adalah satu pekerjaan yang biasa, yang layak gitu loh. Menjualkan diri sama orang, saya pikir itu salah satu okupasi gitu ya, pekerjaan gitu loh yang resmi. Nah, cuma entah kenapa saya nggak suka pekerjaan itu. Begitu, saya masih ingat, wah, mama bilang saya akan jadi pelacur. Wah, kalau saya menyerahkan diri sama orang ini untuk diangkut jadi anak, jangan-jangan nanti kejadian itu bisa terjadi. Saya nggak mau jadi pelacur. Begitu, saya nggak mau kerjaan saya jadi menjual diri sama orang. Akhirnya saya mengurungkan diri untuk menyerahkan diri saya ke penghuni rumah tersebut. Saya hampir ketuk pintu mereka loh, saudara-saudara. Nah, akhirnya seperti ada yang menggerakkan saya harus balik ke rumah. Akhirnya saudara-saudara, saya balik lagi ke rumah, saya jalan lagi belasan kilometer, saudara-saudara, jalan kaki. Nah, saudara-saudara, setelah itu singkat cerita, akhirnya saya pernah berdoa, gimana ya rasanya orang baik? Gimana sih rasanya jadi orang baik? Jadi cita-cita saya itu dulu, saudara, kayak ada tersirat atau desire di dalam hati saya sebagai anak kecil yang nakal, yang bandel. Kalau Tuhan itu menyambar saya dengan petir, saya mungkin langsung masuk neraka, saudara-saudara. Nah, puji nama Tuhan, Dia mengasihi kita dalam keadaan kita masih berdosa, saudara-saudara, dan memilih kita. Amin. Nah, saudara-saudara, perasaan ingin menjadi baik itu ada di dalam hati saya. Gimana rasanya kau bantu orang, terus kalau ada orang tua menyeberang, saya bantu gitu ya. Terus ada memberi orang bantuan. Malahan itu saya dulu mengangan-angankan untuk jadi orang baik, saudara. Gimana cara jadinya orang baik? Karena saya pikir gak mungkin saya bisa jadi orang baik seperti itu, dan tidak mungkin saya bisa melakukan hal-hal yang baik seperti itu. Karena yang ada di dalam pikiran saya ini, saya jelek, saya buruk, otak saya kotor, dan pokoknya semua yang jelek, identitas palsu saya terima di dalam pikiran saya. Sampai suatu hari akhirnya saya pernah pengen keluar dari rumah. Satu-satunya cara saya untuk bisa hidup merdeka adalah keluar dari rumah. Nah, suatu saat tante saya mengajak saya untuk tinggal bersama dia di Jakarta. Nah, sejak saat itu keluarga saya dari Binjai, kota rambutan, saudara-saudara. Nah, saya dibesarkan di Binjai. Akhirnya tante saya bilang sama orang tua saya, biar saya bawa si Sondang. Pada waktu itu nama saya Sondang, saudara-saudara. Biar saya bawa si Sondang ke Jakarta, mumpung anak saya masih kecil, Kak. Akhirnya saudara-saudara, puji Tuhan, saya dibawa keluar, saudara, dibawa ke Jakarta, tinggal bersama tante saya. Nah, sampai tinggal di rumah tante saya, kemerdekaan dari depresi itu berkurang, saudara-saudara. Masuk ke dalam penderitaan yang lainnya. Jadi dari kandang singa masuk ke kandang harimau. Ya, ada itu pepatah yang mengatakan kejamnya ibu tiri lebih kejam ibu kota. Jadi saya akhirnya sekarang mendapatkan penderitaan kejamnya ibu kota, saudara-saudara. Nah, pada waktu saya tinggal di rumah tante saya mulai dipindah-pindah dari satu rumah, satu paman ke rumah tante yang lainnya, saudara-saudara. Saya itu kayak bola dioper gitu ya, saudara, karena nggak ada yang mau mempertanggungjawabkan biaya sekolah saya, biaya studi saya, begitu untuk SMEA waktu itu. Lalu akhirnya waktu itu untuk membantu saya membayar biaya studi saya, SMEA, saya jualan bakwan, jualan tahu goreng, jualan rujak, jual es lilin, saudara-saudara, ke SMEA jalan sekitar 3 km lebih gitu ya, dan numpang nitip es ke rumah teman saya, dan saya ambil es lilinnya jual di kelas, saudara-saudara, di sekolah. Nah, dengan itu cukup membantu saya dalam menghidupi biaya sekolah saya atau ongkos saya untuk meringankan beban tante atau om saya, saudara-saudara. Jadi dari kecil memang saya sudah berjiwa entrepreneur, saudara-saudara.
berjiwa bisnis sampai saat ini tuh nggak bisa hilang. Itu karena mulai dari kecil saya membantu orang tua tersebut di kios, saudara. Sampai saya SMA, sampai saya kuliah, saya menjadi kuliner, saudara-saudara. Saya suka di bisnis makanan sampai saya di Hawaii. Juga akhirnya itu terbawa-bawa. Nah, saudara-saudara, saya mau katakan bahwa apapun yang kita lakukan pada waktu kecil, semuanya itu tidak akan sia-sia. Semuanya itu ada dari rencana Tuhan. Karena masa kecil kita pun direncanakan oleh Tuhan. Dan Tuhan ada di sana. Nah, saudara-saudara, pada waktu saya juga tinggal di rumah paman, saya ingat karena saya nggak punya orang tua, jadi saya lebih mengandalkan Tuhan. Nah, awal-awalnya saya mengenal Tuhan tuh dari teman saya di SMEA. Nah, itu ada kebaktian yang selalu diadakan tiap hari Jumat. Saya punya teman 3 orang sebenarnya, Rahayu Ningsi dan Vice Kairupan dan Lingling, orang Cina, orang Manado, sama orang Jawa. Ini saudara-saudara, ini mereka orang Kristen. Nah, saudara, kalau kita lagi ada ibadah gitu ya, kalau kita ada ibadah, si Lingling ini suka main gitar. Saya ngelihat kalau Lingling main gitar tuh, wah, ini spektakuler banget gitu ya. Nah, karena pada waktu itu saya sering mendengarkan ikut ibadah di sekolah gitu ya, kok rasanya ada damai sejahtera, berkumpul dengan teman-teman yang Kristen ini, kok kayaknya tuh rasanya sejahtera begitu. Akhirnya saya diajak ke gereja GKI pada waktu itu, saudara, di Jatinegara. GKI Jatinegara itu yang dekat rel kereta api. Nah, pada waktu saya menghadiri gereja itu, mereka lagi ada KKR. Nah, KKR-nya itu di situ mereka ada rapat. Jadi saya tiba-tiba ikut rapat itu, entah kenapa saya bisa diajak ikut rapat. Nah, salah satu syarat untuk kita bisa menjadi timnya gitu ya, kita disuruh berdoa di rumah setiap jam 7. Jadi jam 7 sampai jam 8 malam itu tugasnya kita kayak rotasi jam doa gitu ya. Lalu saya dapat bagian jam 7 malam. Nah, tiap jam 7 malam, pada waktu itu saya belum kenal siapa itu Tuhan, apa Tuhan itu hidup atau tidak gitu ya. Tapi saya ngikutin aja. Jadi jam 7 malam saya ngikutin, saya berdoa, saya masih ingat gitu ya. Doanya itu sangat kusuk sekali, berlutut gitu ya. Kalau saudara lihat itu di foto-foto gitu, anak kecil yang berlutut gitu. Saya seperti doanya seperti itu, saudara, tangannya tuh seperti ini gitu ya. Terus berlutut di lantai begitu. Terus menghadap ke dinding. Nah, disitulah saya mulai berdoa. Nah, ketika saya mulai berdoa tiap malam, saya mulai merasakan damai yang sejahtera, damai yang tidak pernah saya rasakan. Lama-lama saya mulai menikmati yang namanya doa. Nah, ketika saya berdoa itu, rasanya saya mulai seperti menyukai Tuhan dan mencintai firman-Nya, menyukai firman-Nya. Jadi tiap malam saya sering tengah-tengah malam gitu ya, karena saya tinggal sama paman di rumah susun, orang-orang ada banyak di sana. Opung juga ada di sana gitu ya, satu kamar kadang-kadang. Jadi tengah malam tiba-tiba saya tuh sering dibangunkan gitu, saudara. Saya sering dibangunkan, lalu saya suruh baca Alkitab. Ya udah, tengah malam saya baca Alkitab karena itu sering terjadi, saudara-saudara. Lantai itu kan dia tidak rata, jadi ditutupin dengan karpet. Nah, kadang-kadang di bawahnya tuh ada kayak lubang-lubang begitu, saudara. Nah, disitulah tempat saya berdoa. Nah, sampai itu lantainya itu sampai lubangnya sampai turun gitu loh, saudara-saudara. Nah, itu tempat lutut saya, saudara-saudara. Jadi lututlah yang membuat saya menemukan Tuhan gitu loh. Bukan karena kepiawaian seseorang memberitakan Injil. Ya, teman-teman mengatakan itu ada tentang kepenuhan Roh Kudus. Waktu itu teman saya si Rahayu bilang itu tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa hinggap ke kita. Buat saya itu Roh Kudus hinggap di dalam tubuh kita yang berdosa ini suatu yang gak masuk akal. Tapi akhirnya saya mulai menikmati kebersamaan itu, saudara-saudara, dan masih dalam mencari. Nah, opung saya ini, paman saya, keluarga saya, karena dari orang Batak, mereka ini sangat percaya dengan roh orang mati. Nah, waktu itu saya sudah mulai mengalami Tuhan, mulai mengalami firman-Nya. Tiba-tiba saudara, saya punya keinginan untuk baca Alkitab. Kayak ada rasa kayak cinta mula-mula sebelum bertobat. Jadi ada ketertarikan baca Alkitab, saudara-saudara. Dan itu dalam 1 bulan, saudara-saudara, itu Alkitab Perjanjian Baru itu habis saya ludes.
saudara-saudara. Saking lapar, ada kelaparan yang dalam roh saya, dan juga keinginan untuk berdoa. Saya mulai menikmati doa, dan saya mulai menikmati baca firman Tuhan. Nah, ketika saya mulai baca firman Tuhan, kata-kata firman Tuhan mulai pindah ke otak saya, saudara-saudara. Ingat, pada waktu itu saya bukan orang yang pede, bukan orang yang pintar bicara, bukan orang yang pawai bicara, saudara-saudara. Tapi ketika firman Tuhan saya baca tiap-tiap hari, firman Tuhan mulai mencuci otak saya. Otak saya mulai dipenuhi dengan kata-kata dari firman Tuhan. Itu kan kata-kata yang sopan, kata-kata yang normal, kosakata yang baik, saudara-saudara. Itu semua dari firman Tuhan, saudara-saudara. Tiba-tiba saya diubahkan, kata-kata saya, keberanian saya. Sampai suatu hari teman saya mengatakan bahwa Roh Kudus itu bisa menginggap di gerejanya, gereja GPDI. Pada waktu itu dia katakan tiap-tiap minggu itu ada orang kepenuhan Roh Kudus, bahasa roh, dia bilang begitu. Saya pikir itu kan rohnya Tuhan. Kalau ada roh Tuhan hinggap di dalam tubuh kita, wah berarti kita kudus banget ya, hebat banget gitu. Bagi saya itu satu hal yang gak masuk akal, tapi spektakuler, tapi wow faktor, karena gak bisa dimengerti dengan otak saya. Tapi saya melihat Tuhan itu kan sungguh Tuhan, sungguh besar dan ajaib, sampai dia bisa menjamah tubuh kita, itu luar biasa sekali gitu kan. Tapi saya nggak ngerti bagaimana mengucapkannya gitu loh. Belum mengerti tentang Tuhan, konsep Tuhan. Sampai suatu hari saya mulai merasakan mujizat-mujizat Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya dapat beasiswa, saya dapat pertolongan, saya dapat teman-teman. Damai sejahtera itu mulai muncul dan timbul, dan kekuatan rohani mulai muncul dari dalam diri saya, dari suicidal, suka depresi atau bunuh diri, atau suka melakukan pikiran yang jahat. Akhirnya lama-lama pikiran saya mulai pelan-pelan mulai diubahkan, saudara-saudara. Niat saya, keinginan saya, cara saya mulai diubahkan. Nah, saudara-saudara, saya mulai bergaul karib dengan Roh Kudus. Suatu hari saya lagi berdoa, saudara-saudara. Saya lagi belajar. Pas saya lagi belajar, tiba-tiba saya cegugan. Gitu kan? Nah, pada waktu cegugan itu, saya bilang sama Tuhan, di dalam hati saya loh. Saya bilang begini, saya ngetes Tuhan. Tapi saya menantang Tuhan, tapi menantang dalam arti positif. Saya pengen tahu Tuhan itu ada apa enggak. Jadi saya bilang gini, Tuhan, kalau memang Engkau ada, dan kalau memang Engkau nyata, bahwa Engkau itu memang masih bisa menyembuhkan, Engkau itu hidup dan Engkau ada, sembuhkanlah cegugan saya saat ini juga. Kalau cegugan saya sembuh saat ini juga, saya akan mengikut Engkau, saya akan menyembah Engkau. Nah, saudara-saudara, pada saat itu juga, saudara-saudara, cegugan saya berhenti. Saat itu juga, wah, saya tercengang-cengang, saudara-saudara. Saya pikir, wah, ternyata Tuhan itu benar. Jangan-jangan Tuhan itu benar gitu. Nah, sejak saat itu saya mulai serius cari Tuhan. Saya mulai baca firman Tuhan dengan serius lagi, tambah senang lagi. Akhirnya, saudara-saudara, sampai suatu hari, ternyata karena saya mulai membaca firman Tuhan lebih sering, berdoa lebih sering, sampai suatu hari saya baca buku namanya Mengalahkan Kuasa Gelap. Nah, di dalam Mengalahkan Kuasa Gelap itu dikatakan bahwa roh orang mati sudah tidak bisa datang lagi dan menjelma dan berbicara kepada orang hidup. Buku itu menelanjangi budaya Batak yang mengakui bahwa opung-opung nenek moyang kita masih bisa datang dan memenuhi tubuh keluarga kita. Nah, tulang saya sering katanya kedatangan roh daripada opung doli, kakek saya begitu ya, dari mama tiri gitu loh. Jadi mereka suka memberikan persembahan. Nah, opung boru saya itu sangat kuat sekali di dalam menyembah-nyembah atau memberikan persembahan kepada orang-orang mati, yaitu kakek saya begitu ya. Suka diberikan persembahan di kamarnya gitu. Nah, pada waktu itu buku itu mengatakan kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia kerasukan daripada opung atau nenek moyang, itu bukan daripada roh daripada nenek moyang, tapi itu adalah iblis yang pura-pura menjadi roh nenek moyang. Karena Tuhan berkata orang yang sudah mati tidak punya urusan lagi dengan orang hidup. Tapi iblis bisa menipu dan menjelma jadi orang yang pernah hidup. Bahkan mereka tahu dosa-dosa yang mereka lakukan, cara hidup mereka di masa lalu, rahasia mereka masa lalu. Iblis itu tahu dan dia bisa membodohin keluarga kita bahwa itu pura-pura dia gitu. Jadi sehingga kita percaya gitu. Nah, saya dipersiapkan Tuhan.
Saya mulai peka mendengarkan Tuhan. Disitulah saya mulai peka-peka dengar suara Tuhan. Saya belum lahir baru pada waktu itu, belum mengerti arti lahir baru dan sebagainya, dibaptis belum, begitu. Tapi suatu hari Tuhan bilang, saya merasa di dalam rumah saya itu, di rumah tante, akan ada suatu kejadian yang spektakuler gitu loh. Pagi-paginya saya sudah merasakan. Jadi Tuhan sudah bilang, akan ada sesuatu terjadi di dalam rumah tulangmu, begitu ya. Nah, pada waktu malamnya, ada tulang saya, paman saya, ada 1, 2, 3 paman, saudara-saudara ada di rumah pada malam hari itu. Dan ada opung boru saya, nenek saya. Dan ada saya, dan tulang Adam, tulang polisi, tulang pencet. Ya, ada 3 orang tulang. Ya, terus ada opung, ada saya, ada nantulang, bibi saya, saudara-saudara. Nah, mereka lagi makan di lantai. Paman saya yang lain lagi duduk seperti ini. Paman saya lagi di lantai, duduk di lantai ya sambil makan. Opung ada di sebelah kirinya, istrinya ada di sebelah kiri opung. Terus paman saya yang lain ada duduk di dekat TV. Tiba-tiba saya lagi ada di kamar. Lagi di kamar, Roh Kudus berbicara, "Hana, kamu berdiri di samping tulangmu itu, di samping pamanmu, karena dia sebentar lagi akan kesurupan." Saya kayak apa ya, boleh dikata dia kayak dimasukin roh Tuhan gitu ya. Saya ingat aja, saya kayaknya tahu aja, nggak ngerti bagaimana saya bisa tahu, tapi saya memiliki semacam kesensitifan dengan suara Roh Kudus begitu. Jadi saya duduk, saya berdiri di samping tulang ini. Nah, ini posisinya seperti saya nih, lalu saya ada di sini. Sementara dia lagi ngeliatin, itu lagi makan, tiba-tiba paman saya yang polisi, yang gemuk, bilang, yang sedang makan, yang lagi duduk di lantai, bilang, "Oh bapak, oh bapak, oh bapak." Dia bilang udah ke arah saya, ke arah paman ini, yang satu yang lagi duduk seperti saya begini. Terus paman saya yang lagi duduk ini di kursi, tiba-tiba udah jegang, udah kaku gitu ya, matanya sudah kayak begini. Dia sudah mau ngomong begitu. Biasalah untuk memberkati, biasanya begitu kalau lagi kerasukan sama opung, salah satu paman ini, mereka si roh itu pasti kayak memberkati, "Hai anak-anakku, kalian semua begini bicara." Jadi mereka dengerin begitu, saudara-saudara. Nah, tangan saya tuh, jadi karena Roh Kudus sudah bilang, nanti kamu ketika dia kerasukan, kamu tumpangkan tanganmu. Jadi 2 hari sebelumnya saya sudah diajarkan dari buku itu bagaimana cara mengusir setan. Saya nggak ngerti, saya belum pernah berdoa ngusir setan, tapi saya ngikutin aja polos-polos, saudara. Saya nggak ngerti, tapi tangan saya ketika itu paman udah mau ngomong gitu ya, saya tumpangkan tangan di dadanya gitu, di belakangnya, dia nggak bisa ngomong. Saya pegangin aja begini sambil, "Dalam nama Yesus." Saya nggak bicara kuat gitu ya, tapi pelan-pelan gitu kan. "Dalam nama Yesus, oh, iblis engkau keluar dari tubuh tulangku. Iblis, dalam nama Tuhan Yesus, keluar kau dari tubuh tulangku. Kau tidak boleh bicara." Ketika saya mengatakan berdoa gitu pelan-pelan, itu paman saya yang satu, dia tuh pengen dengerin bapaknya lagi ngomong, lagi dengerin karena dia pikir ini bapaknya gitu kan, yang sudah kerasukan bapaknya. Jadi itu tangan saya digini-gini kan, saudara-saudara, dilerain gitu ya, supaya tangan saya itu jangan menumpangkan tangan. Jadi dia tahu karena tangan saya itu yang membuat paman saya ini tidak bisa bicara begitu. Lalu tapi tetap saya tumpangin tangan, nggak bisa. Akhirnya itu semuanya udah kayak chaotic, dia nangis, terus yang ini udah gitu-gitu ya, nggak bisa bicara, tapi seperti nggak punya kuasa bicara. Tapi saya terlalu percaya itu karena tangan saya yang saya tumpangkan dan saya bicara, itu menghentikan iblis untuk berbicara gitu loh, aksesnya untuk berbicara. Saya terlalu percaya sekali itu. Akhirnya datang paman saya yang satu, dia juga dari Pentakosta. Waktu itu dia ambil handuk, dia hempaskan ke paman saya, dia bilang, "Dalam nama Tuhan Yesus, enyah kau iblis, kau bukan bapakku, kau iblis kau cuma mengganggu anak-anakmu aja," katanya begitu ya, saudara-saudara. Akhirnya dia sadar, mau kenapa saya, dia bilang begitu pakai bahasa Batak gitu ya. Akhirnya saudara-saudara, sejak pengalaman itu, malam itu betul-betul mengubahkan hidup saya. Sebelum-sebelumnya aja saudara, waktu di gereja saya sudah senang sekali bersaksi. Bersaksi itu adalah gaya hidup saya. Kalau saya nginjilin, makanya kalau saya lagi khotbah, itu sebenarnya itu kesaksian. Kesaksian hidup. Saya nggak pintar berteologi ya. Saya nggak pintar punya banyak pengetahuan, tapi pengalaman Tuhan itu saya kaya akan pengalaman Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi di gereja tiap minggu itu saya selalu ada kesaksian. Kalau di gereja Pentakosta kan, GBDI, tiap minggu selalu ada kesaksian. Nah, siapa orang? Waktu itu saya masih
kelas 2 SMA gitu ya. Senang ke depan saya kesaksian. Nah, kali itu saya senang sekali hari Minggu itu saya kesaksian tentang bagaimana mengusir setan, saudara-saudara. Itulah pengalaman saya yang sangat spektakuler pada waktu itu buat saya, karena ternyata iblis kalah sama nama Tuhan Yesus. Berarti ini nama Tuhan Yesus tuh dahsyat dan ajaib. Berarti aku harus ikut ini Tuhan Yesus. Nah, sejak saya saat itu, saudara, itulah yang membuat saya tidak pernah melihat ke belakang lagi. Saya sudah tahu bahwa nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita beroleh keselamatan, yaitu nama Tuhan Yesus. Itu berkuasa, saudara-saudara. Sejak saat itu saya memberi diri saya untuk dibaptis dan dibaptis selam. Waktu saya dibaptis selam, saya nangis. Saya nggak pernah mengerti apa itu namanya baptisan Roh Kudus. Bahkan bagi saya untuk melayani Tuhan itu jauh sekali dari harapan saya. Cuma pada waktu itu saya ingat, sekarang saya mengerti itu Roh Kudus. Pada waktu saya masih ingat banget, pada waktu saya nangis lagi dibaptis selam, Roh Kudus mengatakan, aku akan memakai engkau akan melayani aku. Pada waktu itu bagi saya itu saya nggak layak, mustahil itu terjadi. Siapalah saya ini, karena saya lihat banyak itu pendeta-pendeta di tempat ini, nggak mungkin saya bisa jadi seperti mereka. Saudara-saudara, para pendeta-pendeta muda pada waktu itu ya, buat saya itu orangnya kudus banget. Gak mungkin lah saya ini Tuhan punya panggilan seperti mereka. Tapi sekarang saya mengerti suara itu ternyata adalah dari suara Roh Kudus, bahwa aku akan memakai engkau akan melayani aku. Dan ternyata saudara-saudara, lihatlah, sebagai singkat cerita, 10 hari kemudian saudara-saudara, saya dibaptis. Saya dibaptis oleh Roh Kudus. Saya ingat semangat sekali, saudara, untuk mendapatkan baptisan Roh Kudus. Kadang-kadang saya berjaga-jaga tiap malam, karena katanya setelah kita baptis selam, itu Roh Kudus pasti akan menjamah tubuh kita kayak hinggap gitu ya, kayak Siloam Bethesda gitu ya. Itu digoncang-goncang gitu kan, orang sembuh gitu. Jadi malaikat bisa menjamah kita kapan saja. Dan sekarang saya pikir pada waktu itu Roh Kudus bisa hinggap ke kita kapan saja. Jadi kalau tidur pun saya bilang, Roh Kudus datang ya, Roh Kudus datang ya. Pernah suatu hari itu seperti mulut saya itu seperti kayak bahasa roh gitu ya. Tapi nggak nyambung gitu, cuma sedikit aja. Jadi saya belum puas, belum diyakinkan. Sampai akhirnya pada hari ke-10 setelah baptisan ada pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus itu ya, hari Pentakosta. Nah, saudara-saudara, kita kan mau merayakan hari Pentakosta ya, 30 Mei kalau tidak salah, saudara-saudara. Nah, saudara, pada saat itulah ketika dipanggil ke depan sama Ibu Pendeta, ayo sini semua yang mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Wah, saya lapar dan haus, soalnya sudah lama menunggu 10 hari, saudara-saudara. Kapan Roh Kudus datang? Waktu tidur berjaga, jangan-jangan Roh Kudus datang. Pikiran saya pada waktu itu seperti itu, saudara. Jadi waktu dikatakan ayo datang semua yang mau dipenuhi Roh Kudus, wah, saya maju paling depan, saudara-saudara, dengan semangat, saudara-saudara. Diajarkan tinggal buka mulutnya, saya tinggal buka mulut, saudara-saudara, dan bikin suara, saya tinggal bikin suara. Tapi akhirnya begitu saya buka, saya dengan sepenuh hati menumpangkan mengangkat tangan dan mulai membuka mulut dan mengeluarkan suara. Tiba-tiba mulut saya itu bergerak tidak terkontrol, saudara-saudara. Waktu itu belum berbahasa-bahasa, baru berupa sebuah suara klololololo kayak gitu-gitu loh, saudara-saudara. Tapi itu nyata sekali jamahan Roh Kudus dalam hidup saya. Sejak saat itu, saudara-saudara, sejak saat pembaptisan Roh Kudus itu, saya menjadi seperti orang yang kasmaran sama Tuhan. Itu senyum-senyum. Setahu saya orang katanya kasmaran itu kan senyum-senyum lagi jatuh cinta gitu ya. Nah, saudara-saudara, sejak saya kepenuhan Roh Kudus, itu saya kasmaran terus, senyum-senyum sampai berhari-hari di rumah, saudara-saudara. Karena apa? Rasa sukacita yang tidak terkatakan, sukacita yang tidak terbayangkan, karena menganggap, wah, bagaimana Roh Tuhan yang kudus itu bisa hinggap di dalam tubuh saya yang fana. Dan bagi saya itu suatu kehormatan gitu loh, suatu kehormatan yang hanya cuma Tuhan yang bisa melakukannya, melayakkan kita di hadapannya, saudara-saudara. Dan karena pada waktu itu saya anggap saya berdosa sekali, saudara-saudara. Tapi Tuhan begitu baik, memenuhi tubuh saya dengan Roh Kudusnya. Setelah itu, saudara-saudara, akhirnya saya mengalami cinta mula-mula sama Tuhan. Pokoknya hidup saya tiba-tiba berubah. Pola pikir saya
suicidal saya terbuang, kata-kata berubah. Orang sampai bilang, saudara saya sampai bilang, kamu tuh jadi orang Kristen ya sekarang. Memangnya kan saya dulu orang Kristen. Tapi sejak itu saudara-saudara, semua kata-kata yang keluar dari mulut saya kata-kata berkat. Semua kata-kata yang firman Tuhan yang sejati menjadi kata-kata yang bermakna, bukan lagi kosong atau bukan lagi hampa. Itu semuanya karena Tuhan, saudara-saudara. Hidup saya itu diubahkan, saudara. Hanya Tuhan dan Roh Kuduslah yang mampu mengubahkan pikiran kita yang berdosa. Hanya Roh Kudus dan kuasanya yang mampu mengubahkan hati kita, karakter kita, kepribadian kita yang rusak total dan dipulihkannya, yang retak, hancur seperti tanah liat yang dihancurkan Tuhan dan akhirnya dibuat kembali menjadi baru. Itulah kuasa daripada lahir baru, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang bergumul dengan dosa, yang merasa tidak mampu melakukan kebaikan, yang merasa tidak mampu bagaimana hidup benar, itu berarti saudara-saudara, Roh Kudus belum memenuhimu dengan sepenuhnya, dan engkau belum merindukan Tuhan dengan segenap hatimu, dan engkau belum mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kalau engkau mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang mustahil. Dan kalau kamu memberikan hidupmu dengan sungguh-sungguh untuk diubahkan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Sebab hanya Tuhanlah, Roh Kudusnya lah yang bisa mengubahkan kita, seorang pendosa menjadi orang benar, orang yang suka bunuh diri menjadi orang yang pemberi hidup. Saudara-saudara, sejak pasca video saya yang jadi viral, orang banyak menelepon saya dari berbagai dunia, orang Indonesia begitu ya. Terus mereka telepon saya, mereka bilang, "Ibu, saya dengar khotbahmu." Ya saudara, mereka nangis, saudara. Mereka nangis, dia bilang, "Saya nangis-nangis dengar khotbah ibu. Saya bertobat, saya benar-benar ngalamin Tuhan. Saya benar-benar mau hidup sungguh-sungguh dan mau bertobat dengan Tuhan." Saya banyak mendengarkan kata-kata seperti ini, saudara-saudara. Bahkan ada yang juga lewat message, dia bilang, "Ibu, saya sudah mendengarkan khotbahmu. Begitu saya dengar khotbahmu, saya nangis-nangis." Dia katakan, dan saya langsung bertobat dari dosa-dosa saya saat itu juga, Bu. Waktu saya dengar ini, saudara, saya berkata, "Tuhan, siapakah aku ini, Tuhan?" Saudara, ketika saudara mendengarkan kata-kata itu dari orang, rasanya hidup ini tidak ada yang lebih indah ketika engkau mendengarkan dari seseorang mengatakan, "Ketika saya mendengarkan khotbahmu, saya langsung bertobat, saya berubah. Saya bilang, duit ini tidak penting. Saya tidak peduli seberapa banyaknya uang yang saya dapat. Saya gak peduli berapa banyaknya legasi yang kita tinggalkan dalam dunia ini. Tapi saudara, kalau ada orang yang datang kepada diri kita mengatakan, engkau telah mengubah hidup saya, saudara-saudara, inilah arti hidup kita." Dan saudara, ingat waktu kecil saya bilang, "Tuhan, saya mau jadi orang baik. Gimana caranya jadi orang baik?" Itulah kerinduan saya. Ternyata itu suara Roh Kudus yang mengatakan, engkau akan mengubahkan orang lain dan aku akan mengubahkan engkau. Engkau akan melayani aku. Dan saudara-saudara, inilah kesaksian saya, saudara-saudara. Banyak sekali cerita yang ingin saya ceritakan bagaimana perjalanan saya dengan Tuhan, tapi lain kali ya saudara. Tapi inilah kiranya kesaksian ini boleh menjadi kekuatan buat saudara. Doa saya supaya saudara tidak putus asa. Sekalipun saat ini engkau merasa jalanmu gelap, kau tidak menemukan Tuhan, Tuhan akan menemukanmu. Selagi engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Kalau engkau domba yang hilang, Tuhan tahu bagaimana cara menemukanmu di jalan tersesatmu. Hanya saja berserulah kepada Tuhan, maka Ia akan menemukan engkau. Dia akan mencari engkau, Dia akan mengangkat engkau, dan Tuhan akan memakai engkau menjadi alat bejananya yang mulia. Bejana yang mulia, bejana yang emas. Bejana emas, saudara, bukan yang terbuat dari perak atau tanah, tapi bejana yang mulia, bejana yang terbuat dari emas yang dibakar di pelaburan api penderitaan. Itulah hidup saya, saudara-saudara. Dan saya bersyukur, saudara-saudara, oleh kesaksian ini. Kiranya boleh menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan memberkati. God bless you.